balik lagi sama aku Fiska Rastria. Dan kali ini sesuai judulnya, sama kayak tadi opening udah ya, ada sedikit klip. Jadi aku mau bagi-bagi cerita aja sih sama temen-temen, tips-tips gimana sih cara merawat kulit selama bulan puasa. Oke, sebelum kita ke sana, gimana nih kabarnya teman-teman pas puasa ini? Harusnya masih kuat dong, ya kan? Ini masih ya sekitar 1 minggu lah ya, masih ada 20 hari sekian kayak gitu. Nah, banyak sih yang sering gitu cerita sama aku juga ngalamin gitu ya. Kalau kulit kita selama bulan puasa itu mendadak kering kayak gitu. Kenapa sih kok kering kayak gitu ya? Karena kan ya, kita pastinya dehidrasi karena kita puasa, jarang minum. Kita minum cuma bisa pada saat sahur sama buka. That's why kita kekurangan cairan di dalam tubuh dan mengakibatkan salah satunya menjadi kulit kering kayak gitu. Oke. Nah, kenapa? Terus kalau misalnya kulit kering emang kenapa? Kayak gitu kan. Nah, kalau aku pribadi nih ya, ini aku berdasarkan pengalamanku aja sama teman-teman aku. Kalau aku pribadi itu agak gengges gitu loh kalau kulit kering. Sebenarnya mungkin yang teman-teman juga udah tahu kalau kulit aku tuh kombinasi. Jadi ini T itu berminyak dan di pipi aku ini kering kayak gitu. By the way, sebelum kita beranjak ke sana, di sini muka aku masih agak glowing. Alah, bukan glowing sih, kayak lembab basah-basah gitu ya, dikarenakan aku habis pakai sheet mask kan tadi. Oke, balik lagi. Jadi ceritanya, walaupun kita kulitnya berminyak atau aku salah satunya kombinasi, di sini T berminyak dan di sini kering, kita harus tetap menjaga ke kelembapan itu, ya, ke kelembapan itu pada saat bulan Ramadan kayak gitu, apalagi bulan puasa gini. Jadi kalau misalnya kulit kering tuh kenapa? Balik lagi tadi. Jadi kalau misalnya kulit kering itu, kita itu kayak ngerasa nggak enak gitu, gengges kalau tadi aku bilang ya. Genggesnya kenapa? Kadang itu kulit kita tuh kayak merasa cracky gitu, ketarik-tarik. Itu yang pertama, kayak ketarik-tarik. Terus kayak ngerasa kusem. Ini yang paling aku rasain banget ya, karena apalagi kulit aku tuh selalu matang gitu, nggak putih-putih amat, jadi kayak ngerasa selalu kusem. Dan yang ketiga yang paling aku nggak suka, aku tuh kulitnya bersisik pada saat kalau kulit aku tuh kering. Jadi kayak di sekitar mana ini, sekitar mulut sini, terus begitu di sekitar hidung. Dan ini kan aku ada, ini ada jerawat aku yang masih aktif. Terus ini ada beberapa bekas jerawat aku itu kayak bersisik gitu loh, bukan kayak yang kita ngelupas. Hampir sama kayak waktu kita ngelupas waktu exfoliate gitu ya, exfoliating. Jadi hampir sama kayak gitu, tapi kebanyakan kayak ya kayak bersisik aja gitu, warna putih. Jadi kalau misalnya kita keluar nih, even kita udah pakai pelembab, udah pakai makeup yang bagus gitu ya, pada saat kita keluar kena terik matahari, kelihatan tuh di sini tuh kayak cracky gitu, terus baru gitu kadang muncul putih-putih gitu kan, banget ya kan. Nah, maka dari itu akhirnya aku mencoba suatu cara. Gimana sih biar kita bisa tetap keep hydrate, ya pokoknya tetap melembabkan kulit pada saat Ramadan. Ya, jadi yang pertama kita harus tetap minum, diusahakan minimal 2 liter sehari kayak gitu. Gimana caranya? Kan kita puasa ya. Ini setiap orang berbeda-beda ya, Kalau aku sendiri, kalau aku pribadi, kan banyak tuh orang tuh bilang 2 kali pada saat puasa gitu ya, dua gelas dua gelas pada saat sahur, terus nanti 4 gelas pada saat buka, 2 gelas lagi sebelum tidur gitu ya kan. Jadi total ada 8 gelas, itu kira-kira ada sekitar 2 liter gitu kan. Cuman beda-beda ya setiap orang. Kalau aku sendiri, jujur aja, aku sebenarnya kurang suka banget sama air putih. Jujur aja nih, kalau aku sahur tuh, aku tuh satu gelas aja tuh kayak udah mual aja gitu menurut aku ya. Jadi aku tuh kalau baru bangun tidur gitu langsung disuruh minum, itu biasanya cuma setengah gelas. Terus aku biasanya cuma makan buah. Aku tuh kalau sahur jarang banget makan nasi atau makan yang berat-berat, jadi aku biasanya cuma makan buah, pisang kadang atau pepaya kayak gitu-gitu. Terus udah minum lagi setengah gelas, dan ya udah melanjutkan aktivitas kayak gitu ya. Dan malamnya baru tuh aku gerojokin air ya kan, glek, udah kayak unta aja pokoknya malam. Cuman kalau aku hitung-hitung sebenarnya aku juga nggak sampai 8 gelas anyway gitu. Cuman aku selalu
memaksa, biasanya memaksa itu yang lebih dari keseharianku sebelum Ramadan. Misalnya kalau keseharianku sebelum Ramadan itu cuma 6 gelas ya, aku tambahin 7 gelas gitu ya. Biasanya cuma 5 gelas ya, aku tambahin 6 gelas gitu sih. Jadi sebisa mungkin ditambah melebihin hari biasanya. Itu tips yang pertama. Oke, terus tips yang kedua ini cukup simple, yang sebenarnya juga teman-teman pasti ngelakuin setiap hari kayak gitu ya. Jadi kalau aku pribadi, aku itu sukanya pasti kemana-mana harus pakai pelembab dong. Sebelum kita make up pun juga pasti pakai pelembab, dan aku percaya itu teman-teman semuanya udah ngelakuin. Nah, biasanya nih yang belum dilakukan adalah ketika teman-teman terutama ini teman-teman muslim ya, terutama muslim, ketika setelah habis sholat gitu, habis wudhu, habis sholat, itu teman-teman langsung make up nih, biasanya ya langsung make up gitu, tapi nggak pakai pelembab, nggak pakai toner kayak gitu. Jadi aku saranin setelah biasanya habis menghirup, meresapkan, menyerap ya, menyerap air wudhu gitu kan, habis sholat itu usahain teman-teman apply toner dan apply pelembab. Even misalnya teman-teman nggak mau pakai make up nggak masalah, tapi apalagi buat aku nih, mungkin teman-teman aku juga yang biasanya kita di AC terus gitu ya, kita apalagi sekarang masih pandemi gitu kan, di AC di rumah. Aku by the way masih WFH, jadi di dalam rumah di AC terus, itu kita wajib banget habis wudhu, habis sholat kita apply toner lagi, apply pelembab lagi setiap habis sholat. Itu tips yang kedua. Oke, perawatan dari dalam udah, minum air sebanyak-banyaknya. Kalau teman-teman mau butuh minum kolagen lah ya, terserah lah ya. Tapi kalau aku cukup simple, air putih dibanyakin di dalamnya. Di luarnya kita tetap harus pakai pelembab. Even kita udah selesai wudhu dan sebagainya, kita harus tetap pakai pelembab. Loh, Mbak. Hei, oi. Loh, Mbak, oi. Apa sih? Nah, by the way, itu kan udah sehari-hari dilakuin. Aku tiap hari minum air, terus aku juga tiap hari pakai pelembab. Terus apa yang membedakan gitu. Nah, ini yang ketiga. Ini yang ketiga adalah aku selalu pakai sheet mask pada saat siang hari. Loh Mbak, emang boleh pakai sheet mask pada saat siang hari? Iya, sebenarnya sih nggak ada aturan tertentu ya pakai sheet mask itu kapan gitu. Memang kan sheet mask ini dipelopori oleh K-beauty ya, Korean Beauty, dan mereka itu selalu menggunakan 11 step, 11 step Korean Beauty itu pada saat mau tidur, dan disitu ada sheet masknya. Jadi mereka selalu menggunakan sheet mask itu pada saat mau tidur, which is itu malam hari. That's why orang-orang ikutnya juga malam hari. Tapi ya why not kalau kita makainya siang hari, as long ya, selama memang kulit kalian membutuhkan itu kayak gitu juga. Misalnya tips 1, tips 2 tetap kalian tuh bener-bener kering banget nih, kering banget. Kalau aku beneran kering banget, even di sini berminyak, aku masih di sini tuh kering banget. That's why aku selalu pakai sheet mask di siang hari kayak gitu. Jadi ini membooster lagi, menambah lagi kelembapanku pada saat siang hari. Terus nanti malamnya pakai lagi nggak? Tergantung ya, malam harinya tergantung apakah mau pakai lagi atau enggak. Karena biasanya itu di malam hari itu kita ngeluarin hormon, ngeluarin zat-zat yang emang itu udah melembabkan, dan sebenarnya perawatan kita pada malam hari itu cukup melembabkan. Ada night cream kayak gitu ya, ada krim malam dan sebagainya, itu sleeping mask misalnya, itu udah cukup melembabkan. Kalau mau ditambahin lagi di malam harinya lagi juga nggak masalah. Tapi yang membedakan selama ini aku pribadi itu adalah di siang hari, kalau aku ngerasa kulit aku ini udah cranky banget gitu, kayak kering banget, aku selalu apply ini. Terus setiap hari nggak? Jujur aja nih, kalau aku itu membatasi. Ini aku pakai nggak setiap hari banget, jadi kayak 2 hari sekali gitu, karena aku juga nggak mau kulitku itu over lembab gitu ya. Jadi overhydration ya. Oke, susah ya Jessica. Oke ya. Jadi aku sebenarnya juga tetap, even aku pakai di siang hari, aku juga tetap membatasi, yaitu aku maksimal pakai ini di siang hari itu 2 hari sekali. Jadi aku juga nggak mau overhydration gitu loh.
Oke, tadi minum air putih udah, terus kita pakai pelembab udah seperti biasa, dan yang ketiga kita pakai sheet mask. Terus yang keempat kita tetap dong harus jaga makanan kayak gitu ya. Jadi kalau di Muslim kan puasa itu sebenarnya hampir sama dengan detoksifikasi. Jadi udah seharian kita detox nih seluruh racun-racun ya dalam tubuh. Terus kalau malamnya kita buka puasanya sama gorengan-gorengan ya percuma gitu ya. Jadi usahakan malam itu juga tetap makan yang sehat-sehat gitu ya, healthy food gitu. Nggak perlu yang mahal, nggak usah ya. Banyakin sayur, banyakin buah, dan makanan-makanan yang memang banyak protein namun diolah dengan benar kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah jangan mentang-mentang kulit kalian itu kering gitu ya, itu akan terbebas dari jerawat kayak gitu. Nah, nggak tentu loh, belum tentu orang yang kulitnya itu berminyak akan berjerawat, dan orang yang kulitnya kering itu nggak akan berjerawat. Buktinya aku nih ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kulit kita kering itu tadi, kita itu kulit kita secara otomatis akan melembabkan dirinya sendiri gitu ya. Kulit kita tuh melembabkan dirinya sendiri dan mengeluarkan minyak dengan sendirinya untuk tetap hydrate kepada kulit kita gitu. Dan kalau misalnya kulit kita pada saat itu sensitif, terus kena matahari, kena kotoran, ya tetap aja sama aja kulit kita akan berjerawat gitu. Jadi jerawat nggak hanya muncul pada saat kulitnya berminyak, tapi juga akan muncul pada saat kulit kering, tergantung sensitivitas kulit kayak gitu ya. Jadi jangan meremehkan kulit kering gitu. Selain jerawat ya tadi yang aku udah jelaskan, kayak gengges aja gitu, lu mau keluar, lu mau kemana-mana kayak cracky gitu, makeup itu nggak nempel dengan baik, terus masih ada kayak putih-putih bersisik gitu. Itu aku benci banget kayak gitu ya. Jadi jangan lupa selalu minum air putih yang banyak, makan yang aku rutin minum air putih yang banyak. Yang kedua harus tetap pakai pelembab, toner, hydrating toner ya, yang pasti hydrating toner. Dan yang ketiga itu tadi sheet mask, dan yang keempat kita harus tetap makan sehat. Oke, itu aja dari aku. Kalau misalnya teman-teman mau tanya atau mau komen apapun lah tentang pengalaman-pengalaman kulit kering pada saat bulan Ramadan, please comment below ya. Terus jangan sungkan-sungkan kalau misalnya mau ngobrol juga sama aku. Aku pengen tahu sih kalau teman-teman tuh gimana. Kali aja aku juga dapet tips dari teman-teman. Oke, bye.